Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu faktor penting dalam menjalankan konsep Law of Attraction, yaitu pengendalian alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar seperti yang sudah disampaikan di video sebelumnya. Bahwa pikiran bawah sadar merupakan elemen penting untuk dapat menjalankan Law of Attraction dengan baik, karena pikiran bawah sadar memiliki kemampuan atau energi yang sangat luar biasa. Tapi sebelumnya diingatkan kembali buat yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan tekan gambar loncengnya. Sebelum masuk terlalu jauh, ada baiknya kita belajar terlebih dahulu bagaimana cara mengendalikan dan menselaraskan pikiran bawah sadar. Kita sering mendengar bahwa alam pikiran kita terbagi menjadi dua, alam pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar dipercaya hanya mengendalikan hidup kita sebesar 5-20% saja, sementara sisanya dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita. Kenapa bisa begitu? Karena pikiran bawah sadar ini melibatkan unsur emosi dan perasaan, yang pastinya energi yang dikeluarkan juga jauh lebih besar dibanding yang tidak melibatkan kedua unsur tersebut. Nanti lain kali kita akan belajar tentang kekuatan energi pikiran. Kali ini kita belajar cara mengendalikannya terlebih dahulu. Misalnya begini, Anda merasa cemas, merasa takut, was-was, minder, malu, marah, atau bahagia. Perasaan-perasaan semacam itu semuanya melibatkan unsur perasaan dan emosi, karena semua itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar Anda. Walaupun Anda berusaha untuk melawan perasaan-perasaan itu atau mencoba mengendalikannya, tentunya itu tidak akan mudah. Dan bahkan lebih sering Anda yang dikendalikan oleh perasaan-perasaan tersebut. Karena apa? Karena pikiran bawah sadar Anda lebih kuat dibandingkan dengan pikiran sadar Anda. Dalam fase ini dibutuhkan energi yang besar untuk melawannya, dan jelas pikiran sadar kita tidak akan mampu. Satu-satunya cara kita harus menselaraskannya supaya emosi dan perasaan itu bisa kita kendalikan. Lalu caranya bagaimana? Sabar dulu. Seperti biasa, saya akan bertanya dulu ke Anda semua. Pernahkah Anda mendatangkan motivator? Atau perusahaan Anda memanggil motivator dan kemudian di dalam hati Anda bilang, buat apa? Kalau cuman ngomong aja gampang, semua juga bisa. Betul? Yang merasa seperti itu, coba kalian isi di kolom komentar. Yang tidak merasa begitu juga boleh berkomentar. Kita lanjutkan. Alasan para atasan mendatangkan motivator untuk stafnya atau orang-orang sukses senang sekali mendatangkan motivator bukan semata-mata karena mereka banyak duit atau mau gaya-gayaan, tetapi bertujuan untuk memotivasi pikiran bawah sadar supaya lebih terpacu dan lebih semangat lagi dalam bekerja atau dalam menghadapi persaingan bisnis atau dalam hal-hal lainnya. Contoh sederhananya begini. Anda memiliki dua kaki, kanan dan kiri. Anggap saja kaki kanan pikiran bawah sadar, kaki kiri pikiran sadar. Anda sebagai motivatornya. Kemudian Anda naik mobil mau berangkat bekerja atau kuliah. Anda mencoba memotivasi kaki kanan untuk menginjak gas supaya mobil cepat melaju, tetapi kaki kiri Anda masih injak rem. Kira-kira bisa berjalan nggak mobilnya? Atau kalaupun jalan, bisa melaju kencang atau tidak? Tentu tidak. Itulah fungsinya untuk menselaraskan antara pikiran bawah sadar dan pikiran sadar supaya hasilnya bisa lebih maksimal.
Ada hal-hal yang harus Anda lakukan untuk dapat menselaraskan kedua pikiran tersebut. Ada dua faktor, eksternal, dan dua faktor, internal, dan satu faktor sebagai penyempurna. Saya biasa menyebutnya sebagai 4 sehat, 5 sempurna. Faktor yang pertama yaitu faktor eksternal. Anda membutuhkan pihak ketiga. Dalam hal ini adalah seseorang yang Anda hormati atau Anda kagumi, yang dijadikan sebagai panutan, atau seseorang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Anda. Misalnya, orang tua, guru, pimpinan Anda, atau orang-orang yang menurut Anda kompeten dan Anda percaya. Sehingga, apapun yang mereka katakan, Anda mempercayainya, dan itu akan otomatis terprogram ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Anda sedang marah. Orang tua bilang, jangan marah. Itu tidak baik, menjauhkan rezeki. Saat itu juga amarah Anda bisa reda. Anda bisa kendalikan pikiran bawah sadar Anda dengan bantuan pihak ketiga tersebut. Dalam bahasa kerennya disebut sebagai figur otoritas. Jadi, hati-hati buat orang tua berbicara kepada putra-putrinya, apalagi putra-putrinya sedang dalam masa pertumbuhan. Karena yang diucapkannya, apalagi diucapkan berulang-ulang, bisa mempengaruhi pikiran bawah sadar buah hatinya. Faktor yang kedua, faktor internal. Masih tentang emosi dan perasaan. Anda harus mulai belajar mengendalikan perasaan Anda sendiri, emosi Anda sendiri. Saat Anda terbawa emosi atau perasaan Anda, saat itulah pikiran bawah sadar lebih dominan menguasai Anda. Anda bisa menangis saat ingat hal-hal yang sedih, atau senyum-senyum sendiri, bahkan tertawa sendiri saat ingat masa-masa yang indah. Pada momen inilah saat yang tepat untuk mengasah dan melatih kemampuan Anda mengendalikan pikiran bawah sadar Anda. Kalau ini sering dilatih, Anda akan sampai pada titik di mana Anda bisa mengendalikannya. Saya rasa cukup 2 faktor dulu yang kita bahas di video kali ini. Faktor ketiga sampai kelima akan kita bahas di video berikutnya, supaya lebih mudah memahaminya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih atas supportnya dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.